Bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa lansia perlu diperhatikan? Untuk itu kita akan melihat flipchartnya. Kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. 1. Fisik. Kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat, atau penyakit. Contoh, mendorong, mencubit, memukul, tidak menyediakan makanan atau minuman. 2. Verbal. Tindakan menggunakan kata-kata yang seringkali menyakitkan. Contoh, menjemput nabanya saja, menghina, mengancam, menakut-nakuti, membentak, memarah dengan kata-kata. 3. Emosi. Tindakan atau sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan trauma, termasuk penelantaran. Contoh, membiarkan lansia sendirian, membatasi bertemu teman, tidak peduli, mendiamkan, dan penelantaran. 4. Finansial. Penyalahgunaan harta milik lansia. Contoh, memanfaatkan uang lansia, menggunakannya tanpa izin, tidak memberikannya keleluasaan menggunakan uang. Penelantaran lansia adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya. Sebagai contoh, membiarkan lansia tidak makan, membiarkan lansia sakit, tidak diperiksa ke dokter atau ke puskesmas, membiarkan lansia kesepian, membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya sudah pikun, membiarkan lansia bekerja berat atau keras, mengusir lansia dari rumah, tidak memberikannya kesempatan beribadah, ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu, tidak memperdulikan lansia. Adapun peran pemerintah, 1. Membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. 2. Memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan. 3. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. 4. Memberikan pelayanan atau loket khusus dan keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat kreasi tiket untuk perjalanan. Yuk peduli lansia dengan cara menyediakan makanannya, makanan sehat, termasuk mengingatkannya untuk makan, memperhatikan kesehatannya, termasuk mengantarkannya ke puskesmas, rumah sakit, atau kamar yang layak, mengingatkan untuk beribadah, memberikan kesempatan untuk berolahraga ringan, termasuk menemaninya berjalan pagi, menyediakan pakaian yang pantas dan bersih, menjadi pendengar yang baik, mengasihi orang tua dengan tulus, memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia, memberikan kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya bersama-sama, memberikan kegiatan yang merangsang memori, daya ingat seperti membaca, mengisi teka-teki silang, dan sebagainya.